Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Lihat temanya baik-baik, lihat temanya baik-baik. Sesuai tema, Pak. Sesuai tema. Di luar dari tema saya tidak mengizinkan hal itu. Maksud Silakan. temanya gimana ya? Wanita Islam dan Kristen, Dibaca. maksudnya gimana itu? Lebih baik Bapak bertanya seperti itu, Pak. Ya, Silakan. saya jelaskan ya. Saya sedang membandingkan bagaimana kedudukan perempuan dalam Islam dan Kristen. Contoh, dalam Islam perempuan dimuliakan, dalam Kristen wanita dihinakan. Contoh, wanita itu najis dalam kitab Perjanjian Lama. Tidak ada dalil larangan poligami, tidak ada batasan poligami, tidak ada hukum umur wanita menikah. Bahkan dalam kitab Anda, dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 11, istri orang dijadikan piala bergilir oleh Tuhan Anda. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7, Tuhan Anda mengambil istri Saul diberikan kepada Daud, dan itu istri-istri Daud. Betapa hinanya perempuan dijadikan piala bergilir dalam agama Anda. Kemudian di dalam kitab Perjanjian Baru, wanita tidak boleh mengajar, tidak boleh pakai emas, tidak boleh pakai pakaian yang mewah. Bahkan perempuan harus berdiam diri di kalangan jemaat, tidak boleh mengajar, itu ada dalam kitab Anda. Perempuan merendahkan diri, tunduk akan segala sesuatu terhadap suami. Tidak boleh bercerai walaupun ditampar, ditusbol depan belakang, tidak dinafkahi, tidak boleh bercerai. Maka saya sedang membandingkan, dalam Islam perempuan mendapatkan hak-hak yang luar biasa. Tidak ada ketaatan kepada kemungkaran dalam Islam. Perempuan Islam boleh meminta hulu kalau ternyata suaminya tidak pantas dan tidak layak ditaati. Bahkan perempuan Islam boleh mengajukan perceraian kalau suaminya tidak pantas dihormati. Beginilah kedudukan perempuan Islam memiliki hak yang sama di mata Allah. Dalam kitab Anda perempuan terkutuk. Bayangkan dalam kitab Kejadian pasal ketiga, perempuan yang bernama Hawa itu ketika sedang memperjuangkan nyawanya melahirkan anak untuk suaminya, ternyata itu kutukan dari Tuhan Anda. Saya sedang membandingkan ajaran perempuan dalam Kristen dan Islam, abangku. Jadi Anda lari dari tema sehingga saya harusnya menjabarkan materi tentang perempuan dalam Islam. Tapi Anda ingin saya membahas sesuatu yang berbeda. Tadi saya menghargai saudara Anda, mohon maaf karena saya lihat saudara Anda itu seperti habis minum khamar. Mudah-mudahan dia tercerahkan dengan jawaban saya. Ya, Anda kesini kalau ingin membahas wanita dalam Islam dan Kristen, mari kita bahas bersama. Bagaimana wanita dalam kitab Anda? Kejadian pasal ketiga nomor 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Di sini perempuan sejak awal penciptaan sudah terkutuk. Kutukannya dirasakan. Apa itu? Kutukannya yaitu melahirkan. Sementara dalam Islam melahirkan suatu luar biasa. Jangankan melahirkan. Sebentar, Ibu. Yang dikutuk itu bukan anak. Saya belum mengizinkan Bapak berbicara, Pak. Pastikan dulu Unirifa menyelesaikan narasinya, baru Bapak menanggapi. Tahan ya. Bapak kalau mau lebih panjang juga boleh, silahkan. Yang penting jelas yang Bapak Kalau sampaikan. nggak apa-apa, sister nggak apa-apa, Lisa Silakan. nggak apa-apa. Lisa tolong ya. Jordan Marpaung gini aja, biar kasih saya TikTok dengan dia. Kalau dia sudah mulai tantrum nggak apa-apa, Lisa ambil alih adikku. Ini bisa insya Allah. Coba Anda baca Kejadian pasal ketiga nomor 16. Yang dikutuk di situ siapa, Pak? Silakan. Kejadian berapa? Pasal ketiga nomor 16. Kejadian 3. Saya mau batu kemenangan dulu ya. Bentar ya. Ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Terus yang dikutuk Perhatikan di situ. Sakit melahirkan itu dibuat bertambah susah oleh Tuhan Anda. Bayangkan, sakit perempuan melahirkan. Anda baca kitab Perjanjian Baru Anda dalam 1 Timotius pasal kedua nomor 11. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa.
Bayangkan, perempuan dikatakan berdosa padahal Adam ikut tergoda. Tapi Adam tidak merasakan kesakitan. Apa yang dikatakan Tuhan Anda? Adam itu karena dia tergoda, yang dikutuk adalah tanah. Sehingga Adam bersusah payah untuk mencari, mengupayakan tanah. Masalahnya begini, giliran kesakitan melahirkan dirasakan perempuan, tidak dapat dirasakan laki-laki, tapi kesusahan mencari makan untuk keluarga dibebankan kepada laki-laki, tapi juga dirasakan oleh perempuan. Nah, ini nih Tuhan Anda adil ini. Perempuan tuh tidak ada harganya di agama Anda. Ini dalam perjanjian lama. Lihat dalam 1 Timotius, perempuan katanya berdosa. Padahal Tuhan Anda lahir dari seorang perempuan. Artinya Tuhan Anda lahir dari seorang wanita pendosa. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Ibu Silakan kalau bantah, mau berada. jangan bertakia dong. Duh, tahu definisi takia? Hadir. Oke, Dia kita bahas mengutuk takia. Hawa, dia mengutuk laki-laki, dia mengutuk ular. Di mana Adam dikutuk? Tunjukkan dalilnya kalau Adam dikutuk. Laki-laki dikutuk bersusah payah mencari nafkah. Mana? Tunjukkan dalilnya. Jangan Bentar saya ya. bawa dalil. Jangan macam-macam sama saya. Saya baca kitab Anda. Sebenarnya tujuan saya mau menanyakan Oh, itu. no. Saya Maka minta kami bisa jangan lari, jangan berbicara kabur. Kalau tidak dibuat mampu oleh membawakan Allahmu. dalil kitab suci Makanya Anda, saya naik. tolong Karena bilang ibu sama tadi saya, berkata Uni. itu. Saya akui di agama saya perempuan tidak dihargai, Uni. Bukan. Tunjukkan Saya- kepada saya di mana Adam terkutuk dalam kitab Anda. Tujuan saya tadi naiknya itu Apa menanyakan Adam Pak yang Kambing sakit? bisa berbicara Ketika Adam dia ikut tergoda dengan wanita yang Tuhan Anda jadikan itu, ciptakan itu. Kenapa perempuan tergoda dia harus merasakan sakit ketika melahirkan? Dan kenapa Adam tidak dikutuk? Jawab. Hmm. Atau mau mengatakan Adam terkutuk, tunjukkan kutukannya. Silakan. Jelas itu ular Dalilnya mana? dengan perut mula engkau akan Itu menjalankan ular, bukan Adam. makanan. Anda mau bilang kalau ular itu Adam kah? Bukan, itu ular setan. Ya udah, yang saya tanya kutukan untuk Adam. Saya ingin mempertanyakan keadilan Tuhan Anda antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam jelas, fitrahnya bayi laki-laki dan perempuan itu suci. Nah, sekarang saya tanya, Di mana ketika tertulis Paulus suci? mengajarkan, saya di sini sedang mengkoreksi kitab Anda. Anda bela Ya. iman Anda di sini, brother. Kita dua Bukan, kita di sini dua arah. Koreksi kita, Bu. Saling Ya, berkoreksi di mana? apa yang mau Anda tertulis? koreksi? Anda tidak membawa dalil sama sekali. Tadi Ibu bilang itu wanita. Saya akan dia kasih di- semua dalil, tapi saya minta disucikan. tolong jawab. Disucikan Ini gimana? loh, kok disucikan? Fitrahnya bayi perempuan, bayi laki-laki itu suci, tidak ada dosa waris seperti kalian yang berdosa Ya, ketika dilahirkan. Disucikan itu ayatnya di mana? Disucikan apa ini? Tidak ada disucikan, fitrahnya memang lahirnya itu suci, tidak berdosa. Paham nggak sih? Ibu bilang disucikan. Ayatnya di mana? Apa ini? Ish, Melawak United ni udah kelihatan gobloknya kan. itu jawab kenapa perempuan di kitab Anda itu berdosa sejak pertama Ibu tadi diciptakan. disucikan di mana? Ini Bertanya kitab ke Anda sini. loh, brother. Hei, dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 11, karena Adam yang pertama diciptakan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda. Oh, berarti Adam tidak pernah tergoda gitu. Lalu kenapa dikatakan dosa waris itu dosa Adam? Ini gimana sih kitab suci kalian ini? Kebetulan HP saya satu nih, nggak bisa. Ya udah, apa. tunjukkan ayat apa yang mau Anda tunjukkan. Kutukan Adam. Cari kalau Adam pernah terkutuk dalam kitab Anda. Cari ubek-ubek itu sampai dapat. Iya, nanti aku. Saya kalau beli dapat, kepada Anda itu. aku ini lagi naik ke Kodam ini. Nggak akan ada. Anda sampai umur Anda 1500 tahun tidak akan Anda temukan bahwa Adam terkutuk. Yang terkutuk itu adalah tanah. Ada. Makanya saya tanya, inilah kenapa Tuhan kalian laki-laki, karena perempuan direndahkan di kitab kalian. Padahal Tuhan Anda lahir dari perempuan. Dikatakan dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 11, perempuan itu berdosa. Anda mau mengakui bahwa Tuhan Anda lahir dari perempuan berdosa? Siapa yang bilang direndahkan wanita? Timotius pasal 1 Timotius pasal 2 nomor 11. Saya bacakan Itu lagi. direndahkan Karena apa? Adam Karena yang dia pertama melanggar, dijadikan. Oke, saya ulangi sekali lagi. Artinya direndahkan secara ini individual, Memang bukan individual, gender perempuan memang rendah di hadapan agama kalian. bukan. Saya kan tidak bukan. bilang individual. Saya katakan 1 Timotius pasal 2 nomor 11. Karena Adam yang pertama diciptakan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Luar biasa Paulus mengatakan Pasti bahwa bukan, udah perempuan paham ini yang jatuh ke ceritanya. dalam dosa, ternyata Hawa Adam yang tidak ikut dirayu berdosa. ular,
Lalu Hawa memberikan sama si Adam. Nah, kalau begitu, Adam tergoda tidak? Ya, kan karena diberikan ke Adam. Kalau perempuan tergoda karena ular, kalau Adam tergoda oleh wanita, kenapa hanya perempuan yang dihukum dengan ular? Kenapa Adam tidak? Karena Tuhan kalian semuanya laki-laki. sudah melanggar aturan Tuhan. Saya tahu, karena semuanya sudah melanggar, maka saya tanya, Sudah. kenapa Adam tidak dihukum dan tidak dikutuk? Adam juga dihukum. Mana? Saya baca kitab Anda. Ih, Yang dikutuk itu tanah, brother. Yang dikutuk tidak, itu semuanya tanah. dikutuk. Ular, Mana perempuan, ada? dan juga Adam. Jangan aduh, cari sampai dapat. Udah turun dulu cari ayat, baru Anda naik Ya, lagi gini, berbicara Bu. dengan saya. Ibu dari tadi bertakia aku dengar. Dan Takia makanya definisinya apa? ini, Oke, saya tanya, definisi takia apa? berhalusinasi. Takia Korintus. Takia Korintus. Berhalusinasi. Oleh karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah. Mengapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Pembelaan dusta Paulus yang Anda katakan takia Korintus. Karena Enggak. kelicikanku. Begitu. Enggak. Kalau bicara takia, pahami dulu definisi takia. Coba Ya, tunjukkan takia kepada itu kan saya definisi takia. berkarang Sejak sendiri. kapan definisi takia berhalusinasi? Halusinasi adalah ketika jatuh di padang gurun halus. Mana ada takia begitu? Halusinasi Makanya adalah saya tadi naik, ketika Ibu. seseorang mengaku bertemu dengan Tuhan tapi tidak mampu membuktikannya bahwa dia bertemu dengan Tuhan, lalu berdusta dengan pertemuannya dengan Tuhan. Di ayat 1 dikatakan, Kisah Para Rasul pasal 22 dikatakan, yang mengikuti aku mendengar suara tapi tidak melihat. Di pasal 9 dikatakan, yang mengikuti aku melihat tapi tidak mendengar. Ini halusinasi, dusta, takiyah. Oke. Itu Takia. mungkin Ibu sangkal boleh, tapi kita Saya minta tanya kepada Anda, apa definisi takiyah? Anda tahu orang Kristen yang bertakiyah yang dianggap sebagai pahlawan bangsa kita? Pierre Tandian berkata, aku Nasution. Dia berdusta untuk menyelamatkan nyawa Nasution. Pertanyaan saya, Pierre Tandian seorang Kristen masuk neraka atau masuk surga? Jawab. itu kita tidak bisa Itu menghakimi. takiyah. Itu kita takiyah. tidak bisa menghakimi, Ibu. Oh, Tidak jadi bisa Anda tahu? menghakimi Anda tahu seseorang tidak? itu masuk surga Seorang apa pesundal bernama Rahab bertakiyah menyelamatkan orang Israel, diselamatkan oleh Tuhan Anda. Tuhan Anda suka loh dengan perempuan pesundal bertakiyah loh. Gimana? Saya tanya, takiyah itu sejak kapan artinya halusinasi? Halusinasi itu adalah ketika terguling-guling di padang gurun lalu mengaku bertemu dengan suara Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Sudah tahu Tuhan tapi masih tanya, siapakah engkau Tuhan? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, sekarang Itu baru kan halusinasi. saya mau tanya, bolehlah ini keluar jalur ya, Bu? Jangan Bukan keluar seorang- jalur sesuai dengan klaim dan tema. Temanya adalah wanita dalam Islam dan Kristen. Saya tanya, kenapa perempuan dihinakan dalam agama Anda? Kenapa perempuan tidak boleh mengajar dalam agama Anda? Ibu sudah paham itu, tapi Ibu Oh, inilah Itu kalian sudah. teman-teman Kristiani. Saya ingin fokus, sengaja saya hadir di room ini, room yang luar biasa ini, di mana hostnya tidak akan pernah mau lari dari topik, tetapi karena keputusan saya bersedia lari dari topik. Saya lihat Anda orang yang cukup secara wajah lumayan ini, kayaknya pintar, kayaknya. Saya bertanya kepada Anda. Dalam iman Kristiani, banyak sekali dalil yang menarasikan perempuan itu sangat hina dan rendah. Contoh dalam kitab Anda, dalam perjanjian lama, wanita itu najis ketika dia datang bulan. Apapun yang disentuhnya menjadi najis, lebih najis daripada makhluk, mohon maaf, anjing dan babi. Anjing dan babi boleh kalian makan, tapi dalam perjanjian lama, Tuhan kalian katakan perempuan yang datang bulan itu najis. Sementara kalian boleh memasukkan anjing dan babi ke mulut kalian. Na'udzubillahi min zalik. itu tidak masalah, Ibu. Oh, Ada tidak masalah. itu Berarti kan perempuan lebih perjanjian rendah lama. daripada hewan, itu tidak masalah. Kita sudah menerima perjanjian baru bahwa Oke. semuanya sudah Pertanyaan saya. digenapi Tuhan. Oke, baik. Coba bantah perjanjian lama itu. Katakan kepada saya bahwa perjanjian lama tidak berlaku lagi. Siapa yang katakan? Bawakan dalilnya. Tidak berlaku Tahu. lagi. Cuman tidak. Siapa yang membantah? Yang mengatakan perjanjian lama tidak berlaku lagi adalah Paulus, orang yang Anda katakan halusinasi bertemu dengan Tuhan lalu mengatakan kesaksian dua yang berbeda. Apa kata dia dalam Efesus pasal 2 nomor 15? Dengan kematian Yesus telah batal hukum Taurat. Tapi apa kata Yesus? Jangan kau sangka aku datang meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Pertanyaan saya, apakah sama meniadakan dan membatalkan dengan menggenapi?
Tidak sama Hei. dong. Membatalkan sama Ya sudah, ini menidakkan. kalau begitu, siapa yang membatalkan hukum Taurat? Tidak ada yang membatalkan. Siapa yang Efesus pasal 2 nomor 15, dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Lupa dengan kitab suci sendiri, tidak pernah baca. Itu Ketawa. kan peribahasa, bukan membatalkan. Peribahasa? Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Itu perumpamaan. Dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat. Itu peribahasa. Coba ajarkan saya bagaimana metodologinya kalian menemukan bahwa ini perumpamaan, ini alegori, ini perumpamaan, ini harfiah. Coba metodologi apa yang kalian pakai? Itu perumpamaan bahwa matinya Siapa yang ajarkan kalau itu perumpamaan? Taurat sudah digenapi. Siapa nama sekolah Kristen yang mengatakan ketika Yesus atau Paulus berkata dalam Efesus pasal 2 nomor 15, dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat. Siapa yang mengatakan, satu sekolah Kristen yang mengatakan itu perumpamaan? Sebutkan satu nama. Tertullian, Athanasius, Clemens dari Alexandria. Berarti Anda sok tahu barusan itu ya. Itulah yang saya pahami, Bu. Anda memahami apa? Secara imani saja. Secara langsung saya tidak mempelajari ke sana. Kalau Anda tidak mempelajari, silakan pelajari. Di sini room edukasi, kita transfer knowledge. Saya menjelaskan kepada Anda tentang kitab suci Anda yang Anda tidak pelajari. Semoga dengan masuknya Anda ke Komal ini, Anda sadar sebelum Anda meminta dalil ajaran Islam, pelajari dulu dalil kitab suci Anda. Ibu tidak paham dengan ininya soal kita. Apanya? Bagaimana mungkin? Oke, saya bertaruh. Saya bertaruh hari ini juga di hadapan 3.200 orang penonton. Saya akan membuktikan bahwa saya lebih paham tentang Bible dan doktrin Anda dibandingkan Anda. Mari kita mulai dengan mendefinisikan Tritunggal. Silakan definisikan Tritunggal. Saya tunggu Anda 2 menit untuk menjelaskan definisi Tritunggal, kapan mulanya dan siapa yang pertama sekali menyebutkannya. Saya diam. Saya bukan apologet. Oh, makanya saya lebih paham daripada Anda. Oke, kalau gitu saya bagikan kepada Anda ilmu. Belajar. Tetapi bukan Tritunggal. Saya ajarkan kepada Anda, oke? Boleh saya ajarkan? Anda tidak paham Tritunggal. Tritunggal adalah konsep. Tahu konsep artinya apa? Produk pikir manusia yang keluar dari kognitif dikarenakan munculnya persepsi akibat stimulus. Konsep Tritunggal adalah konsep yang tidak ada di dalam Bible dan tidak pernah diajarkan nabi-nabi Bani Israel. Maaf teman-teman, kita keluar dari topik. Saya hanya membuktikan bahwa saya lebih paham tentang Kristen daripada Anda. Ini hal fundamental dalam iman Kristen. Tritunggal sendiri adalah yang pertama orang yang mengusung bernama Tertullianus. Tertullianus lahir kurang lebih 160 Masehi dan matinya tahun 220 Masehi. Tritunggal atau Trinitas secara terminologi artinya adalah 3 pribadi Tuhan dalam satu hakikat. Una substansi tres persona non separate. Satu ya, una substansi, satu substansi, 3 pribadi yang tak terpisah. Tapi itu bohong. Kenapa saya katakan bohong? Buktinya Yesus Bapa Roh Kudus terpisah ketika dia dibaptis di Sungai Yordan. Bapa bicara dari surga, Yesus dibaptis di dalam Sungai Yordan. Roh Kudus seperti merpati turun menuju ke arah Yesus. Pisah nggak, Bang? Pisah. Artinya doktrin ini sudah gagal secara realitas dalam kitab Anda. Doktrin ini finalnya dalam Credo Athanasius pada tahun 500 Masehi. Walaupun dituliskan Credo Athanasius, ternyata penulisnya bukan Athanasius. Kenapa? Karena Athanasius matinya tahun 300-an Masehi. Maka doktrin ini doktrin pemikiran yang dicaplok mengklaim seseorang, ditulis oleh orang yang entah siapa. Doktrin Trinitas ini adalah doktrin yang bertentangan dengan ajaran monoteis. Tidak pernah ada Nabi Bani Israel sekelas Abraham, Musa, bahkan Yesus sendiri mengajarkan Tuhan itu 3 pribadi, satu hakikat. Dalilnya mana? Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Tidak ada echad, itu artinya adalah jamak tunggal, yahid. Tiba-tiba Kristen
Lahirlah Kristen pertama kali di Antioquia di tangan seorang Farisi munafik bernama Saulus, yang Yesus berkata kepada muridnya, hati-hati dengan ragi Farisi, kemunafikan orang Farisi. Siapa dia? Saulus, yang awalnya membunuh Stefanus penganiaya murid Yesus, mengajarkan bahwa apa? Dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Sefasik-fasiknya Saulus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Makanya saya bingung ini, orang Kristen ini ajaran Trinitas dari mana? Ternyata saya bisa buktikan Trinitas adalah ajaran sinkretisme antara ajaran pagan politeis dengan ajaran monoteis, dikawinkan jadi Tritunggal. Monoteis jumpa politeis jadi apa? 3 dalam 1. Kawin dia, sinkretisme. Jadi kemudian Trinitas ini dianatema oleh mereka-mereka yang berbeda perspektif. Muncul aliran Nestorian. Setelah Konsili Nikea tahun 325, muncul pemikiran-pemikiran baru bahwa mengatakan, wah, Yesus itu punya dua pribadi yang berbeda, pribadi insani dan pribadi ilahi. Apa nama alirannya? Nestorian. Siapa pembawanya? Nestorius. Muncul konsili lagi, rapat lagi, mengeluarkan SK, surat keputusan tentang Tuhan, SKTH, surat keputusan tentang Tuhan. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, gak apa-apa, yuk. Di anatema pemikiran si Nestorius. Ternyata muncul lagi kemudian pemikiran-pemikiran baru tentang bagaimana konsep Tuhan kalian. Tuhan kok terkonsep? Katanya Tuhan transenden. Ya, ternyata Tuhan ala umat Kristiani berubah menjadi apa? Monarki modalisme. Siapa penganutnya? Mikana CS dan Pendeta Joshua Teu dan juga Pak Henry Tan. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu satu pribadi, tapi dia bisa berubah jadi 3 model. Seperti Ibu Rifa, di rumah jadi mamah, di kantor jadi ibu direktur, di tongkrongan jadi teman. Ini aliran bidat menurut ajaran Tritunggal. Kemudian ternyata bukan main lagi, muncul Marsionisme. Apa kata orang Marsion? Tuhan di perjanjian lama itu berbeda dengan Tuhan perjanjian baru, karena Tuhan perjanjian lama iblis. Kenapa? Karena banyak membunuh. Iblislah yang menjadi bapakmu menurut Yohanes. Inilah Kristen, skema teologinya yang kalian tidak pahami. Bahkan kalian tidak tahu ayat-ayat fundamental Matius, Markus, bahkan kitab Anda, doktrin Trinitas bersandar kepadanya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama Yesus. Ternyata pada mulanya firman bersama Bapa, bersama Allah. Ternyata firman adalah Allah. Ternyata itu adalah himne Plato. Pak lagi cari apa, Pak? Lagi searching Google, Pak. Apa? Saya lagi ngajarin Anda Kristen. Saya mengkristenkan Anda dulu, baru saya habis itu bantah ajaran Anda. Karena Anda tidak paham Kristen. Nanya-nanya dari kitab suci orang, tahu-tahu nggak paham tentang Kristen. Kemudian ternyata, ya, kitab Anda adalah kitab yang banyak sisipan ayat palsu. Hah? Ketawa? Nggak tahu menurut Santo Agustinus bahwa 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 itu adalah himne Plato. Pada mulanya firman, from the beginning is logos, from the beginning is word. Word bersama pader, ternyata word adalah pader. Lama-lama pada mulanya ingus bersama idung adalah ingus. Bahaya ini. Dan bahkan ketika ada 3 yang memberi kesaksian, yaitu siapa? Awalnya adalah darah, roh, dan daging, tiba-tiba berubah jadi Bapa, Firman, Roh Kudus. Ternyata ayat sisipan. Ini Kristen. Senyum-senyum baik, Pak. Bantah saya. Pak Jordan mau buka merespon, mic-nya. Silakan. Pak Jordan mau merespon, silakan. Ibu jangan bertakia dong. Takia lagi definisi takia aja nggak ngerti. Setiap orang Kristen sisipan, berarti palsu dong kalau begitu. Oh iya, saya tunjukkan datanya. Standby. Nah, Saya buka karena Ibu data bilang adindaku. palsu, Saya mau perlihat. Saya Oke. mau tanya, aslinya ada nggak sama Ibu? Jangankan kami, kalian aja nggak punya aslinya, nggak malu kalian nanya Kan gitu. Ibu bilang tadi palsu, berarti Ibu punya Iya, tunggu. aslinya. Iya, bentar saya tunjukkan data ya. Saya ini orangnya paling takia dari tadi. takia artinya nggak ngerti. Takia Korintus. Takia itu berasal dari gua Hiro. Tuhan Anda mati, masuk dalam gua, habis keluar dari gua jadi Tuhan loh. Malu loh.
Ih, ketawa. Bukan, Ibu, Adinda Lisa, Ibu. Uni mau tunjukkan Ibu. literasi yang penting ya. Ibu, begini. Udah, Kita jangan masalah menuhankan ini Tuhan yang dulu mati ya, keluar Bu, dari ya. gua jadi Tuhan. Kita- Mending kami oke, menerima bentar, nabi yang Bu, keluar ya. dari gua jadi nabi. Bentar, Bu, Ya. ya. Shh, Iya. udah, saya Ya, mau Bu. tunjukkan data ini. Sekarang Ini Uniripa melihatkan data, Pak Jordan kalau diminta data siap-siap untuk membuka data juga ya. data apa itu? Teman-teman, ini adalah aplikasi tafsir Perhatikan Bible. yang Sama- diperlihatkan Uniripa. Ya, Perhatikan. lihat. Nih, buka ya teman-teman. Ini aplikasinya apa? 1 Yohanes pasal kelima nomor 7 teman-teman. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mari kita buka tafsirnya teman-teman. Kita baca bersama-sama. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Arti tidak asli apa sih, Saudari Lisa? Ukti Lisa, tidak asli sama dengan apa sayang? Palsu. Ayatnya Masya di Allah, mana? barakallah. Ayatnya di mana? Biar saya Satu cari di itu Alkitab. carilah 1 Yohanes pasal 5 nomor 7. 1 Cari aja Yohanes, sampai dapat. Pasal 5 nomor 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Hmm. Kalau Aduh. ini palsu, Ibu punya aslinya dong. Jangankan saya, emang kalian punya kitab asli kitab kalian? Kalian punya aslinya? Kan Ibu. Nah, Adinda, boleh nggak Uni mengeluarkan ilmu Uni di sini untuk dia ini biar dia dapat ilmu ya, Dek? Oh, boleh, ya, boleh, Dek? boleh. Dengar, Boleh. dengar umat Kristen. Belajar kayak saya. Jangan ketawa-ketawa, malu nanti saya gampar. Enggak, Ibu bilang Teman-teman dengar teman-teman. Aslinya mana? Saya jelaskan aslinya. Aslinya udah digondol sama Tuhan Anda. Bukankah Tuhan Anda pun udah kabur ke langit? Di gunung. Hmm. Di gua aja. Dengar teman-teman. Banyak, tahu nggak di dalam kitab Amsal Ibu, dikatakan sekarang berperkara saya mau dengan tanya orang bodoh. Nih saya kasih Ibu, tahu saya mau nggak? tanya, boleh nggak Ibu? Saya sedang memberikan pengajaran kepada Anda. Enggak, saya mau Saya tanya. sedang membuktikan bahwa kami umat Islam bahkan lebih paham tentang Kristen daripada orang Kristen sendiri. Tentang Tritunggal saya sudah berikan ilmu. Saya tidak kepada Anda, saya kepada 3,7 orang penonton. Baik, teman-teman harus paham. Teman Kristen meminta kepada kita, mana wahai umat Islam, mana kitab kami yang kalian katakan palsu, mana aslinya. Pertama, disclaim, yang mengatakan kitab kalian palsu bukan Unirifa, tetapi para sarjana kalian yang termuat dalam tafsir Yerusalem. Itu pertama. Saya sudah tunjukkan datanya. Silakan cross check dalam literasi kalian. Kita sudah canggih zaman sekarang. Buka literasi LAI, Lembaga Alkitabiah Indonesia. Ini contoh, sabda.org. 1 Yohanes pasal kelima nomor 7. Baca tafsiran lengkapnya. Bahkan ini ada dalam buku William Barclay. William Barclay adalah seorang teolog yang dihargai oleh Ratu Elizabeth, mengatakan bahwa ayat ini tidak asli, ayat sisipan. Silakan Anda tolak itu. Saya tidak paksakan kepada Anda ilmu. Lalu kemudian, ketika Anda bertanya kepada saya, mana kitab asli kami Unirifa? Jangankan kami umat Islam, kalian sendiri tidak memiliki autograf. Yang kalian miliki adalah salinan-salinan yang sudah diterjemahkan. Septuaginta adalah nama untuk kitab kalian yang konon katanya ini masih legenda dan ini belum sahih atau valid karena kalian tidak punya literasinya. Septuaginta adalah istilah untuk kitab suci berbahasa Yunani yang adalah terjemahan dari kitab berbahasa Ibrani, diterjemahkan di zaman Raja Ptolemy 3 abad sebelum Masehi atau 3 tahun sebelum Masehi, kalau tidak salah 3 abad sebelum Masehi, di Mesir, di mana pada waktu itu Raja Ptolemy melihat orang Yahudi sudah berdiaspora menggunakan bahasa-bahasa yang sudah bukan original Yahudi lagi. Dia mengumpulkan 70 sekian rabi-rabi Yahudi untuk membukukan, menerjemahkan kitab Tanakh berbahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, disebut sebagai LXX atau Septuaginta. Kitab ini diduga oleh para scholar Kristen sebagai kitab yang dipegang oleh Matius, Markus, Lukas ketika mengutip nubuatan Perjanjian Lama. Apakah ada aslinya? Tidak ada. Kitab kalian, bahkan manuskrip kalian itu yang ribuan banyaknya, itu bukan manuskrip asli, melainkan salinan. Kodek tersebut adalah kumpulan manual skrip yang merupakan salinan. Kalau saya tanya kepada Anda, Injil according Matius ada, Injil according Lukas ada, Injil according Yohanes ada, mana Injil menurut Yesus? Silakan dijawab. Terima kasih.
Yang aslinya yang dimaksud Ibu, itu bukan lagi, kalau yang aslinya itu kita tidak tahu, tetapi sejarah menurut aslinya dulu, ya ini sesuai terjemahan dari dulu, ya ini Alkitab yang sekarang. Dari dulu kapan? Nah sekarang saya mau tanya Ibu, Ibu kan Oh, suaranya mahir jadi pelan Alkitab nih. begitu. Ibu mahir Alkitab nih ya. Jadi nggak menjawab pertanyaan saya nih. Ya saya, itu kan saya udah tanya, udah jawab. Anda menuntut kitab asli Anda kepada saya, kan lucu. Justru Anda sebagai Kristen harus punya kitab asli Anda. Saya Ya ini tekankan kalian tidak. aslinya, ini. Itu terjemahan, brother. Emang Yesus pakai bahasa Indonesia? Inilah aslinya, nggak mungkin kami minta dari sana aslinya dengan bahasa Dari mana? Yunani yang tidak kami tahu. Ya makanya, kalau begitu jangan minta asli kepada saya kalau Anda Seperti tidak ibu, punya. Ibu itu juga Al-Quran tidak asli lagi dari Nabi Oh, Muhammad. siapa bilang Al-Quran itu bersandarkan kepada manual skrip? Al-Quran memang itu itu dipelihara aslinya, dengan dari hafalan. Gimana sih? Kalau memang itu asli dari Rasul Muhammad, kenapa bisa bertambah banyak? Otomatis udah Mana? dicetak dong. Coba tunjukin bertambah sedikitnya yang mana, bertambah banyaknya yang mana? Maksudnya kan kalau memang itu aslinya otomatis satu dong aslinya. Ya satu Al-Quran itu. Ya, Emang memang. ada berapa Al-Quran? Ya memang begitulah Alkitab. Ih, siapa bilang Alkitab begitu? Anda tahu? Itu Anda Protestan atau Katolik? saya Protestan. Berapa kita Protestan? Satu, cuman Alkitab. Mana ada? Domba penipu dalam nama agama. Itu nih ya. Nah ini kan makanya saya anjurkan Anda belajar Sekarang Kristen gini, lebih banyak sekarang lagi gini, sekolah sekarang minggu. gini, Bu. Jangan sekarang saya begini. tadi- Saya lebih tadi saya berbaik udah hati loh mengklaim. keluar dari tema lo ya. Ibu Lisa sudah ini lebih adalah paham orang yang Alkitab. sangat tidak suka keluar dari tema. Iya. Demi menghargai saya, dia izinkan saya keluar dari tema. Saya udah nggak enak sama dia loh. Nah makanya saya minta Saya bukan izin menghargai sama Anda. Ibu Saya Daya kasihan Kalimantan. sama Anda. Ibu Daya Tapi menghargai Kalimantan, dia. saya ingin mengklarifikasi pernyataan Ibu ini, bahwa Ibu ini tadi bilangnya sudah lebih paham dari saya mengenai Alkitab. Buktinya kan betul. Kan? Oke, saya jempol. Ya Apakah udah, itu tidak haram terverifikasi menurut ya. Islam? Oke, makasih. Apa pertanyaannya? Apakah itu tidak haram menurut Islam? Nggak ada Membaca pengharaman Bible atau untuk membaca kitab Alkitab? kalian. Nggak ada. Tidak ada pengharaman. Sedangkan Ustadz Somad aja bilang selamat Natal itu haram. Selamat datang sama baca Bible beda, Pak. Apaan sih, Pak? Itu Udah. Somad Mbak Lisa udah Selamat senyum-senyum dari Natal. tadi kayaknya ingin berkata-kata itu. bukan. Saya ingin klarifikasi soal Ya udah, saya ajarkan bahasa Indonesia kepada Anda. Begini. Tadi saya ajarkan Bible, sekarang saya ajarkan Begini, bahasa Bu. Indonesia. Begini, Bu. Sekarang Begini. saya mau tanya mengenai Apalagi pertanyaannya? keahlian Ibu masalah Alkitab. Hmm, Saya ingin bertanya masalah hmm. isinya Masalah apa? Alkitab 2 Petrus 2 Hmm. ayat 4. Itu arti pengertiannya seperti apa? Udah diangkat saja di pendeta sekarang ya. Oke, Perpuluhan nanti apa? lancar ya. Nah. Nanti perpuluhan lancar ya. 2 Petrus Perpuluhan. berapa, brother? 2 2 Petrus berapa? 2 ayat 4. Abang jangan nangis lah. Aku Oke. suka ini takiahnya ini. Apa sih definisi takiyah itu? Iya, coba jelasin Ibu, coba. Nah, ini ditanya balik nggak mau jawab, maunya nanya. Baik, saya akan Bertakiyah jelaskan tadi ini. Itu ini. Oke, saya jawab. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan, ya, dengar ya. Anda diam, mute, saya jelaskan ayat ini, dan jangan nangis. Jangan nangis, di mute. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dalam ayat ini, menurut penulis Petrus, 2 Petrus ini, hantu belau, para iblis-iblis yang tidak mau diampuni oleh Tuhan Anda itu, Tuhan Anda itu tidak mencintai makhluk lain selain manusia. Kalau manusia dia mau nyamar jadi manusia untuk menembus manusia di tiang salib. Kalau malaikat dia tidak mau tuh. Kenapa? Saya nggak tahu Tuhan Anda tuh kok pilih kasih begitu. Lalu mencampakkan iblis ke dalam gua. Sayangnya Tuhan Anda ketemu malaikat dalam gua ketika mati 3 hari 3 malam. Jangan-jangan Yesus ketemu setan tuh di gua tuh, 2 orang malaikat katanya di dalam gua tuh. Dan juga Tuhan Anda ketika Elia di dalam gua, ya, nih ya, nih. Jadi Elia itu ketika sedang berada di dalam gua, ada suara firman Tuhan nih, ya. Nih, saya kasih Anda ayat nih tentang iblis yang berbicara di dalam gua ya.
Ketampol hari ini. Oke, teman-teman. Jangan nangis. Saya tahu arahnya kemana. Nih, 1 Raja-Raja pasal 19 nomor 9. Dengar nih, iblis dalam gua nih ngomong sama Nabi nih, ya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua. Gua lo, brother. Dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian, apakah kerjaanmu di sini, hai Elia? Ini iblis atau Tuhan, Bang? Bukankah iblis masuk gua, Bang? Jawab pertanyaan saya. Ini yang ngomong Elia ini iblis atau Tuhan? Buka mic-nya, Bang. Nggak usah nangis. Nggak usah nangis, biasa aja. Saya udah biasa menghadapi orang seperti kalian. Mic-nya dibuka. Saya mau klarifikasi pernyataan Ibu. Klarifikasi. Nah, sekarang kan itu dinyatakan dilempar ke gua. Nah, yang dilempar ke gua itu kan setan-setan. Benar. Nah, Betul. sekarang saya mau tanya, Muhammad Berapa takiah lagi? Takiah Korintus. bertahanus di gua ya, Bu ya. Bertahanut. Nah, itulah bertahanus di gua Hiro ya, Bu. Nah, kenapa di gua Hiro Muhammad memilih? Kalau ada hotel mungkin Nabi Muhammad ke hotel waktu itu, Pak. Belum ada waktu itu perumahan. Sementara kan gua itu kan sama seperti yang di Alkitab tadi. Iya, seandainya pada waktu itu sudah ada villa, Nabi Muhammad mungkin ke villa. Jangan villa dulu. Lah, kan bertanya kenapa ke Banyak, gua? Ibu, kan banyak ada Ya masa dia masuk ke rumah orang, Nabi Muhammad? Yang bener aja lupa. Masa dia numpang di rumah orang bertahanut? Gila lu. makhluk yang di gua itu yang digelap adalah setan. Kenapa? Siapa yang dia bilang? Bertahanus. Ini tadi Ibu yang baca. Oh, itu kan kitab Anda, bukan kitab saya. Di kitab saya, jangankan di dalam lubang gua, dalam lubang hidung Anda juga ada setan. Berarti bertahanus dengan siapa, Ibu? Nabi Muhammad SAW ketika bertahanut, beliau ditemui malaikat Jibril. Buktinya apa? Ajaran yang dibawa. Diam dulu, saya lagi ngomong. Ini nggak sopan nih. Nanya tapi nggak boleh diizinkan saya jawab. Nah, buktinya apa? Buktinya ajaran yang datang dari Al-Quran yang pertama adalah perintahnya apa? Menyembah kepada satu Tuhan, bukan Tuhan dipoligami. Yang kedua adalah membatasi perempuan untuk dipoligami sebagaimana tidak diajarkan dalam agama Anda. Yang ketiga, menghargai perempuan. Banyak ayat yang mengajarkan menghargai perempuan dalam Al-Quran. Yang selanjutnya adalah mengajarkan kebaikan dalam Al-Quran. Ini perhatikan. Tuhan Anda umur 33 tahun mati di tiang salib. Ketemu malaikat di dalam gua tuh. Keluar jadi Tuhan dia. Tiba-tiba nggak dikenali sama Maria Magdalena. Pertanyaan saya, apa bukti kalau dia Tuhan sementara ketika dia jadi Tuhan tidak pernah menunjukkan ajaran untuk menghormati ibunya? Ini baru ajaran iblis. Ajaran iblis itu apa? Pertama, membutuhkan darah manusia untuk penebusan dosa. Ajaran siapa itu? Dewa Molok, suku Inka. Maka ternyata Kristen setelah menuhankan Yesus, maka penyelamatan kalian adalah dengan mencurahkan darah manusia benar yang tidak pernah berdosa. Ajaran iblis, Dewa Molok. Baru saya yakin tuh kalau Yesus ketemu iblis. Yang kedua, ketika Yesus jadi Tuhan, jangan ketawa-ketawa Pak. Haheho, di dalam Amsal berperkara dengan orang bodoh mereka kan banyak tertawa. Tidak sesuai Alkitab. Kok tidak sesuai? Dalam kitab Anda, Yesus itu mati dimasukkan ke dalam goa lalu mayat Tuhan Anda hilang. Di dalam goa ada malaikat. Pertanyaan saya, yakin tuh malaikat? Jangan-jangan iblis yang dicampakkan ke goa gelap tadi. Nah, di dalam goa itu setelah keluar Yesus langsung jadi Tuhan tuh. Karena sebelumnya dia bukan Tuhan. Buktinya ketika dia hendak ditangkap sama murid-muridnya, muridnya kabur semua. Kalau muridnya menuhankan Yesus, gile Lundro, saya kalau jalan sama Pak Kolonel, nggak akan saya kabur kalau saya dikejar orang jahat. Pak Kolonel bro, Presiden bro, ini ada orang jalan sama Tuhan, kok takut dia, Tuhan ditangkap, kabur mereka. Artinya mereka tidak percaya kalau itu adalah Tuhan secara psikologis. Ketika Tuhanmu mati, meninggoy 3 hari 3 malam, ya, bangkit dan mayatnya dicuri orang oleh Maria Magdalena berkata begitu, siapa yang menemui dia di dalam gua? A. Iblis, B. Malaikat, C. Bapaknya. Jawab. Ketika itu bukan hilang, itu udah berarti ya bilang hilang. Siapa bilang hilang? Kalau hilang siapa yang mengambil, kan itu? Maria, nih data. Adinda tunjukkan data lagi ya. Kalau hilang. Iya, nih. Kenal nggak sama Maria Magdalena? Nggak tahu kan Maria Magdalena adalah perempuan beruntung yang pernah mencium kaki Tuhan. Tuh mantap Maria Magdalena tuh. Kedua, lo kok ketawa?
Terus, Kedua malaikat. Nah, ini katanya malaikat nih. Ini keluar dari goa nih malaikat nih. Pertanyaan saya, ya kalau memang itu dari goa adalah iblis, berarti ini iblis loh. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria Magdalena. Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu dia di mana." Aduh, Tuhanku diambil orang. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. ayat di Nih, mana diambil orang? ini Ayatnya di Yohanes mana? pasal 20 nomor 13. Berapa? Yohanes pasal 20 nomor 13. Yohanes Makanya Bang 20 baca ayat Bible 13. banyak-banyak. Iya. Yohanes 20 ayat 13. Mayat Tuanku dicuri orang, kata Maria tuh. Nah, tiba-tiba ada malaikat tuh yang ngomong. Pertanyaan saya, itu malaikat beneran malaikat atau iblis yang Anda bilang yang dicampakkan di gua-gua gelap tuh? Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana." Astagfirullah, nih Tuhan, mayat Tuhannya diambil orang ini. Sekarang saya bingung nih, mayat Tuhanku bisa diambil orang itu. Makanya ibu baca di atas lagi atau di bawahnya, jangan cuma sepenggal. Ya bacalah, Anda kan Kristen, masa saya ngejelasin iman Anda? Saya justru bertanya ayat itu ke Anda. Dia mau ngajarin saya masalah Alkitab. Buktinya dari tadi perasaan saya ngajarin Anda, Pak. Nah, makanya saya Ketawa dia. artikel yang tidak masuk di Kok artikel? Ini sabda.org punya LAI, Lembaga Maksudnya, Alkitabiah saya Indonesia. mau menambahin yang ibu sampaikan bahwa tidak seperti itu. Ya udah Ya baca dalam kitab Anda, kan Anda pegang kitab tuh. Buka Yohanes pasal 20 nomor 13. Baca. Sekarang saya mau bertanya tadi. Tanya masalah terus, tanyalah. Itu kan bukan gua. Pada zaman itu kan memang kuburannya seperti itu, di dalam lubang, di dalam lubang bebatuan. Bukan lobang gua. Gua Bukan. batu. Kalau gua itu agak luas. Ini kan cuma Gua agak luas. Berarti gua sempit, bukan gua. Dari mana pula dapat terminologi ini, Bang? itu kan kuburan ya, Bu. Kuburan pada zaman dulu yang memang Berbentuk seperti itu. gua. Oke lah kita bilang berbentuk gua, oke. Tapi itu bukan Akhirnya nyerah juga dia. beda dengan Dalam zaman hati kemarin. si Lisa, ya Apa yang Allah, berhanus di gua beruntungnya itu, aku menjadi seorang muslimah, kata dia. Apa? dan yang di gua itu adalah setan yang dilemparkan Tuhan yang berdosa. Mana dalilnya? Kalau Tuhan Ini Anda tadi melemparkan gua setan ke gua. dalam gua Hiro, gua itu banyak. Iya, Gua dibagi itu gitu, dibagi. gua. Emang ada berapa setan, Pak? Ada berapa setan? Jadi Tuhan Anda tuh saking isengnya gitu ya, setiap gua diisi sama setan gitu, dibagi-bagi. Setan, kalian saya campakkan di setiap gua ya. Di tempat gua nanti Yesus dimakamkan, kalian juga ada. Tuh ternyata ada 2 malaikat di gua tempat Yesus mati. Makanya itu kan yang di gua itu kan namus. Ya. Kalau di Apa arti Al-Quran, namus? Ibu, namus ya, Bu, Apa ya. arti namus? Apa arti Itulah namus? yang Ibu yakini sekarang, Jibril. Astagfirullahaladzim. Ini lagi nih, saya ajarkan Anda lagi arti namus ya. Yang- Nih orang yang- nggak ngerti nih. Yang Ibu yakini sekarang itu namus itu adalah Jibril. Ya. Nah, sementara di namus itu sebenarnya setan atau jin. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan literasi, ada skolar Kristen, skolar Yahudi, skolar Arab mengatakan namus adalah setan. Kalau tidak ada fitnah. Sekarang saya mau tanya. 4,5 ribu orang menyaksikan ada fitnah yang dikeluarkan oleh lisan Jordan Marpaung. Bukan Dia fitnah. mengatakan bahwa namus adalah iblis. Saya minta literasinya. Kalau tidak, Sesuai jangan ini lebar loh, kemana-mana. sesuai ini. Lisa, 2 Petrus Uni 2 minta ayat data. 4. Tunjukkan dalam kitab Anda namus adalah iblis. 2 Saya akan Petrus tunjukkan 2 arti ayat namus dalam 4. kitab Anda. Ya, saya Setan-setan tunjukkan yang di namus gua, dalam kitab Anda. yang Dalam di kitab gua Anda namus gelap, artinya adalah hukum itu Taurat. adalah setan. Saya minta Dinda tolong tekankan literasi. Bapak sudah meminta Menyangkakan itu untuk adalah Uni. malaikat Pak Jordan. Jibril. Wah, Anda ini Ya. kalau berbicara nggak bisa giliran, Pak Jordan. Silakan Uni. Tunjukkan kalau namus itu adalah iblis. Tunjukkan datanya, satu saja data. Terserah mau dari orientalis, mau dari Christian cepot, mau dari hantu belau. Saya minta datanya. Saya tunjukkan data tentang arti namus atau nomos ya, saudari Ukti Lisa. Teman-teman perhatikan pemfitnahan yang dilakukan oleh Jordan Marpaung yang tidak pernah belajar Bible. Teman-teman perhatikan dengan seksama, teman-teman. Kekurangan ajaran orang-orang Kristen yang tidak mau belajar kitabnya. Apa arti nomos, teman-teman? Tahu arti nomos, teman-teman? Hukum Taurat. Hukum Taurat, namus dia katakan setan. Dia katakan nomos atau namus adalah setan. Nauzubillah summa nauzubillah. Nomos. Ngeri Anda, Jordan. Tunjukkan sama saya. Sesuai. Namus Kan artinya itu yang iblis Ibu di mana bilang tertulis? tadi.
Muhammad bertahan Ai, di Gua Hiro. mana datanya Nah, kalau Nomos adalah di gua-gua. iblis? Udah, Jordan udah dapat datanya belum? Saya meyakini sesuai Alkitab saya Silakan, bahwa namus buka itu dulu yang di Gua datanya. Hiro adalah setan. Tunjukkan dalam kitab Silakan. Anda, perjanjian lama dari Kejadian sampai Wahyu bahwa Namus Ibu. adalah iblis. Katanya tadi ibu pinter, ya kan? Teman-teman muslim 4,8 orang. Masya Allah, ada hikmah yang bisa kita tangkap dari diskusi ini. Yang pertama adalah tenang menghadapi fitnah yang Ini dilemparkan oleh ya, saudara-saudara Kristen Bacanya itu 2 Petrus 2 adalah ayat bukti 4. bahwa Islam rahmatan lil Sebab alamin. jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkannya ke neraka, ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua Pak, yang gelap. Anda masih belum terlambat untuk meminta menyimpan mereka maaf. sampai penghakiman. Mana namusnya di situ? Nah, itulah yang saya percaya ini di gua-gua yang gelap. Iya, siapa yang bilang itu namus? Itu gurunda sampean Asu. cuma dan Siapa gurunda kawan-kawan. saya? Coba tunjukkan gurunda saya mengatakan Nah, bahwa namus itu Fitnah Anda adalah iblis. semakin lebar ini Pak Jordan. Fitnah Anda semakin lebar dan Anda membawa nama orang lain lagi di sini. Mengerikan Bahaya Anda sekali. ini. Tahan Wah, lisan Anda sangat berbahaya ini Pak Jordan. Iya kan? Nah, Inilah makanya kualitas saya bertanya, kalian. Itu Saudaraku Kenapa Jordan Merpaung, yang di jangan gua-gua? sampai kebencianmu kepada umat Islam saya tidak benci, saya tidak membiarkan kau memfitnah dan berdusta, saudaraku. benci. Saya tidak membenci. Saya hanya minta tunjukkan kata namus sama dengan iblis di kitab Anda. Silakan ambil dari kitab manapun, kitab Saya Tatang hanya Sutarman, kitab apapun, makhluk yang di dalam tunjukkan. gua-gua itu adalah siapa? Sementara di kitab saya yang di Coba dalam tunjukkan. gua-gua gelap, Lihatkan Tunjukkan. Jordan. Perlihatkan Jordan. Tunjukkan kalau namus Perlihatkan. adalah iblis. nah di dalam kepercayaan Yang Anda temukan di kitab Anda silakan perlihatkan. Sebagaimana Unirifa memperlihatkan tadi datanya silakan. jangan kesetanan gitu dong. Lisan Yesus Anda sangat pernah lebih berbahaya. kesetanan. Dengar, ukti saya masih santai. Yesus Anda pernah mengatakan wanita Samaria adalah kunarion. Apa artinya? Guguk. Kain, 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 kain. Bahkan Yesus Anda pernah murka, membabi buta karena lapar melihat pohon ara, lalu dia kutuk pohon ara menjadi kering. Untung Anda nggak dikutuk sama Yesus Anda jadi kering nih. Penipu seperti Anda ini wajib dikutuk, ini kering ini. Semua kita udah dikutuk. Lihat, Ibu, zaman Dalam kitab Anda, Yesus Anda pernah ngamuk-ngamuk, membongkar meja berjualan orang lain seperti Satpol PP. Lalu Anda katakan Yes. ukti saya yang tegas barusan kesetanan. Anda perhatikan bagaimana Yesus treatmentnya kepada murid-muridnya. Sering mengatakan kata-kata kasar dengan mengatakan bodoh sekali kalian. Bahkan Paulus dalam kitab Galatia pasal ketiga nomor 1 mengatakan orang Galatia itu bodoh. Dengar brother, kalau seandainya saya mengikuti ajaran Bible, kami tidak selembut ini. Tapi justru karena kami menjaga diri kami sebagai muslimah di hadapan orang 5,1 orang ini, kami ingin membuktikan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Untung kami tidak ikuti ajaran Tuhan Anda yang apa-apa sedikit baper marah, apa-apa sedikit baper marah. Lihat Tuhan dalam perjanjian lama, tahu pembunuhan yang terjadi kepada Uzza, seorang manusia yang hanya memegang lembu dan tabut perjanjian langsung dihukum Tuhan. Onan yang bahkan tidak mau mengambil istri kakaknya dibunuh Tuhan. Anak kecil suku Amalek dibunuh Tuhan. Tuhan Anda mengerikan brother. Untung kami tidak mengikuti karakter Tuhan Anda. Kami di sini masih meminta Anda tunjukkan bukti bahwa namus itu adalah iblis. Kalau tidak masih ada kesempatan Anda minta maaf kepada publik 5,1 orang yang menonton ini. Saya kan bertanya, Mundurkan kameranya, mundurkan. saya bertanya sama ibu, apalagi ibu Uni sudah paham Al-Quran sama Alkitab. Ini nggak jelas orang ini. Makanya Uni tadi masih ibu mau itu berdiskusi bersetia dengan orang ini? dari tadi. Ya, Uni cuma mau sedikit bicara dengan beliau ini ya. Makanya ibu Uni Jordan, kalau coba diam dulu. bertanya, Tenang Uni, biar saya mute dari sini. Silakan Uni. Tenang Uni. Wahai saudaraku muslim dan muslimat, 5,3 orang yang menonton ini, Masya Allah, 5,4 Uni. 5,4. Duhai saudaraku muslim, Masya Allah, hari ini kita menyaksikan bagaimana mereka telah kalah dengan hujah. Mereka tidak mampu membela keyakinan mereka menggunakan dalil. Yang mereka lakukan adalah fitnah, tuduhan tak berdasar. Marahkah kita? Betul, saya tahu kalian marah. Tapi inilah ujian kita. Saya anggap dia adalah orang yang terguncang dengan imannya, sehingga ketika dia tidak mampu membela agamanya dengan dalil, yang dia lakukan adalah mencaci, menghujat, dan memfitnah. Kita tunjukkan di sini. Kenapa Unirifa bisa santai dan tenang di sini?
Karena saya tahu tempat. Tempat ini adalah tempat diskusi dua arah. Tempat saya mensiarkan Islam. Coba di komal saya. Oh, tanduk saya udah keluar dari tadi. Tapi saya berusaha. Ini tempat saudari saya yang beliau mengedepankan transfer attitude. Saya mengimbangi. Saya adalah orang yang tidak pernah diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Dalam Islam, uzina, diizinkan berperang kalau kita diperangi. Maka salah satu perang dalam ranah akidah adalah tuduhan dari orang-orang Kristen kepada Islam yang mengatakan bahwa namus adalah iblis sementara tidak ada literasinya. Bolehkah saya melawannya? Boleh, tapi dengan argumen. Maka saya serang dia dengan argumentasi. Tuhan kamu yang mati 3 hari 3 malam itu dikuburnya di goa. Ada 2 makhluk di sana duduk. Kalau memang malaikat kegelapan dicampakkan ke dalam goa, kebetulan itu bentuknya malaikat. Itu siapa yang berjumpa dengan Tuhanmu yang keluar dari goa itu? Belum lagi Elia ketika berbicara di dalam goa. Tuhan kok ngomong, jangan-jangan itu iblis. Mereka tidak mau menerima itu. Kenapa? Mereka hanya ingin menyerang agama Islam. Tapi ketika kita komparasikan balik, mereka akan melakukan apa? Nih nangis, mencret nih, mukanya pun gak berani dia liatin. Lihat saya dengan ukti Lisa. Lubang hidung kami bukan cuma lubang hidung kami yang kami perlihatkan. Seluruh muka kami perlihatkan. Namanya Lisa, nama saya Rifa. Kalian bisa tahu siapa kami. Kenapa kami tidak takut? Karena kami berbicara tentang kebenaran. Coba dia bukti kalau dia itu salah. Perhatikan dari tadi. Yang dia perlihatkan ke kita apa? Lubang hidungnya aja. Itu bukti kalau dia salah. Berarti dia lihatkan mukanya tadi. Ada dia laki-laki loh. Oke, Jordan. Terima kasih Jordan sudah naik ke atas ya. Terima kasih udah. Antum belajar lagi. Oke ya. Udah bergetar giginya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu bukti ya bahwa kebanyakan dari mereka itu bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk menyerang secara psikis, menyerang secara mental. Sayangnya kami berdua ini belum tahu mereka siapa kita ya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.